Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Kasri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses dan penjadwalan dengan menggunakan CPU OS Simulator, di mana CPU OS Simulator merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendukung pembelajaran dalam mempelajari kelakuan komputer, baik dalam bentuk hardware-nya maupun software-nya, dan akan ada visualisasi dan animasi untuk lebih memahamkan penggunanya. Langkah pertama, kita masuk ke dalam CPU OS Simulator. Selanjutnya, kita masuk ke compiler. Nah, di sini kita mengetikkan source code-nya, dimana saya sudah memiliki source code-nya pada modul praktikum sistem operasi. Jadi kita copy paste aja source code-nya. Ini merupakan source code yang akan kita gunakan. Saatnya kita save. Kita buat nama filenya seperti manajemen file, dan penjadwalan. Nah, yang pertama kita atur base address-nya. Kita buat 100. Nah, setelah kita membuat base address, kita akan mengcompile source code-nya. Yang kita mengetikkan compile dan kita klik juga compile. Nah, setelah kita melakukan compile pada source code ini, selanjutnya kita akan load in memory. Dan load in memory telah berhasil. Selanjutnya, kita akan masuk ke OS Simulator. Nah, kita akan menjalankan program yang kita buat tadi. Caranya, kita create new process sebanyak 3 kali. Pada OS control, kita buat ke kecepatan maksimum, dan kita akan mengklik start untuk memulainya. Untuk mengecek, kita mengklik show PCB. Nah, maka akan muncullah PCB infonya seperti ini. Kita tunggu hingga selesai. Setelah selesai, kita akan melihat view proses startnya. Nah, dimana rata-rata waktu proses tunggunya yaitu 7, dimana P1 0, P2 7, P3 16 jika dirata-ratakan menjadi 7. Nah, bagaimana apabila kita modifikasikan source code-nya? Nah, kita masuk kembali lagi ke compiler. Coba kita ganti menjadi 10. For n-nya kita biarkan saja. Nah, selanjutnya kita compile. Selanjutnya kita akan melakukan seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kita masuk ke OS Simulator. Saatnya kita klik create new process sebanyak 3 kali.
pada OS Control, kita klikkan Start. Nah, setelah proses selesai, kita akan melihat view proses statnya. Nah, seperti yang kita lihat, walaupun kita merubah i-nya, rata-rata waktu prosesnya tetap sama, yaitu 7. Dimana pada P1 waktu prosesnya 0, P2 waktu prosesnya 7, dan P3 waktu prosesnya 14 jika dirata-ratakan menjadi 7. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana jika antara P1, P2, dan P3 kita berikan delay waktu. Apakah hasilnya akan sama? Baiklah, kita akan mencobanya dengan cara kita klik Create New Process. Nah, pada P2 kita kasih delay waktunya sekitar 15 detik. Selanjutnya kita klik Create New Process. Nah, maka P2 akan muncul pada tabel delay. Selanjutnya pada P3 kita berikan juga waktu delaynya sebanyak 20 detik. Kita klik Create New Process. Selanjutnya pada OS Control, kita klik Start. Maka hasilnya akan sama seperti yang pertama tadi. Nah, bisa kita lihat ini merupakan waktu delaynya. Nah, setelah selesai, kita akan melihat view proses statnya. Nah, sini terlihat perbedaan antara cara pertama dengan cara yang kedua ini, dimana rata-rata waktu proses tunggunya yaitu 5 detik, dengan P1 0 detik, P2 0 detik, dan P3 2 detik. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.